Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, welcome back in our English lesson. How are you today? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan dimanapun kalian berada. And today we are going to continue our material masih dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui video, karena sekarang masih bahaya ya untuk belajar secara langsung. Namun ibu mengharapkan ini tidak menjadi menyulutkan semangat kalian untuk belajar, apalagi belajar bahasa Inggris yang kata orang-orang itu agak sulit ya. Okay, let's get started. Kita mulai. The title of our topic for today is Chapter 4 and Come to My Birthday Please. Kita masuk ke bab 4, judulnya Come to My Birthday Please. Kira-kira apa nih artinya? Come to my birthday please. Jadi artinya di sini datanglah ke pesta ulang tahunku. Katanya tolong datang ke pesta ulang tahunku. Berarti itu apa sih kira-kira? Kita langsung saja ke objective of learning. Kita langsung ke tujuan pembelajarannya. Okay, there are 3 learning objectives. Ada 3 tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, to invite someone to do something. Kita akan belajar bagaimana sih mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini bisa mengundang atau mengajak ya, baik secara oral, baik secara lisan maupun written atau secara tulisan. Yang kedua, to give instruction, untuk memberikan instruksi atau juga perintah. Dan yang ketiga, to ask for permission, untuk meminta izin atau meminta persetujuan. Kita langsung ke materinya ya. Oke, yang pertama, number 1, we are going to learn to invite someone. I'm so sorry, there is a lot of noise in here. Banyak sekali ininya ya, suara-suara yang dapat mengganggu karena kebetulan banyak sekali yang lewat, kendaraan yang lewat. Nah, pertama kita akan belajar to invite someone orally. Kita akan belajar bagaimana sih mengajak atau mengundang seseorang secara lisan. Nah, ibu memiliki kata kunci ketika kita mau mengajak seseorang secara lisan. Banyak sebenarnya kata-kata yang bisa kita gunakan ketika mau mengajak seseorang atau mengundang seseorang. Namun yang biasanya yang digunakan yaitu kata let's. Let's di sini artinya ayo atau mari. Nah, ibu mau tanya kepada kalian, pernahkah kalian mengajak teman kalian atau mengajak keluarga kalian untuk melakukan sesuatu? Contoh, misal ada seorang kakak yang selalu atau sering mengajak adiknya untuk bangun pagi. Misalkan, let's wake up early. Misalkan, ayo kita bangun pagi lebih awal. Atau misalkan ada juga seorang ibu yang mengajak anaknya untuk pergi ke pasar. Let's go to the market, misalkan. Nah, ibu sekarang akan mengajarkan kalian bagaimana sih untuk mengajak seseorang menggunakan kata let's ini. Kita memiliki contoh ya, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada percakapan antara beberapa anak laki-laki ya. Di sini ada 2 gambar dan ini merupakan gambar atau situasi yang berbeda. Nah, kita lihat di example number 1, kita lihat contoh nomor 1. Di sini ada yang berkata seperti ini. Udin, let's go out. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. Nah, di sini berarti temannya berkata seperti ini, Udin, let's go out. Berarti orang atau seorang anak yang lagi duduk itu namanya Udin. Kemudian dia diajak oleh temannya dengan berkata seperti ini, let's go out. Artinya berarti let's itu kata ibu tadi adalah ayo atau mari. Berarti let's go out artinya ayo
pergi keluar. Nah, berarti Udin sedang diajak, sedangkan temannya sedang melakukan yang kita sebut tadi mengajak. Kemudian don't be lazy. Nah, di sini kata-kata don't be lazy artinya temannya itu sedang memberikan instruksi atau perintah. Kemudian get up. Get up artinya bangunlah, atau misalkan beranjak dari tempat duduknya. Kemudian have some exercise outside. Kemudian ayo kita lakukan beberapa latihan atau praktek di luar. Nah, berarti kalimat yang menunjukkan ajakan yang ibu tandai dengan garis merah. Sedangkan yang ibu tandai dengan garis kuning adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan instruksi. Semoga contoh yang pertama dapat dipahami ya. Yang di bawahnya merupakan respon yang bisa kalian, contoh respon yang bisa kalian gunakan ketika seseorang mengajak kalian. Contohnya, okay, wait, let me put on my shoes. Artinya, okay, baiklah. Wait, tunggu. Let me put on my shoes. Artinya, biarkan saya memasang sepatu saya terlebih dahulu. Artinya Udin sedang menerima ajakan dari temannya. Kalau misalkan kalian tidak mau atau menolak ajakan dari teman, kalian boleh ucapkan I'm so sorry. Kemudian alasannya apa? Tinggal sebutkan saja. Kemudian kita lihat ke contoh gambar yang kedua. Nah, di sini yang diajaknya itu Benny ya. Benny, leave that for a while and let's go out for some exercise. Artinya Benny, tinggalkan itu untuk sementara waktu dan let's go out. Dan ayo kita pergi keluar for some exercise, untuk beberapa latihan atau praktek. Nah, di sini berarti temannya mengajak Denny untuk pergi keluar yang ditandai dengan tanda merah dan juga melakukan instruksi juga, yaitu leave that for a while. Nah, artinya tinggalkan atau biarkan itu. Nah, itu kesana artinya dia atau teman-temannya memberikan instruksi untuk meletakkan dulu barang-barangnya di atas meja dan pergi keluar. Nah, berarti dalam percakapan tersebut ada contoh mengajaknya, ada juga contoh ketika kita mau memberikan instruksi. Jawabannya juga hampir sama ya. Okay, wait. Baiklah, tunggu. Let me put it in the bag first. Biarkan saya memasukkan ini ke dalam tas saya terlebih dahulu. Nah, kalian juga harus bisa membedakan kata let's yang memakai s, let's, dan juga let, seperti contoh yang itu. Nah, let's artinya ayo atau mari, sedangkan let artinya adalah biarkan. Biarkan saya, let me misalkan. Kalau let's artinya ayo. Lanjut ya. Nah, ibu memiliki contoh kalimat ajakan. Di sini yang number 1, let's play football. Apa nih artinya? Ibu yakin kalian sudah tahu artinya. Let's play football. Berarti artinya mari atau ayo kita mainkan atau memainkan sepak bola. Atau secara singkatnya ayo kita sepak bola. Selanjutnya yang kedua, nah di sana ada gambar bis ya. Berarti kalau yang berkaitan dengan bis, kata-katanya seperti apa? Let's go to school. Apa nih artinya? Ayo kita pergi ke sekolah. Iya, kita sangat rindu pergi ke sekolah. Semoga kalian bisa sabar dan tetap semangat belajar. Semoga dapat dipahami ya dari contoh-contoh ini. Kita lanjut. Next. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar bagaimana kita mengajak seseorang. Nah, sekarang kita akan belajar to give instruction. Untuk memberikan instruksi atau perintah. Nah, perintah ini bebas aja. Terserah kalian mau memerintahkan apa. Namun, ibu memiliki 2 contoh yang bergambar agar kalian tambah paham. Contoh di gambarnya ada yang berhubungan dengan air. Nah, instruksinya seperti ini. Don't forget to wash your hands. Don't forget to wash your hands. Artinya, jangan lupa untuk mencuci tangan
kamu misalkan. Nah, itu merupakan instruksi atau perintah. Apalagi di zaman sekarang yang sedang banyak virus ini. Nah, kalian don't forget to wash your hands. Tolong jangan pernah lupakan untuk mencuci tangan kalian. Yang kedua, contoh instruksi yang kedua atau perintah yang kedua, don't forget to wear your mask. Jangan lupa untuk mengenakan masker kalian ketika kalian keluar rumah. Nah, itu merupakan contoh instruksi ya. Semoga dapat dipahami, dan memang banyak sekali kata yang bisa kita gunakan ketika memberikan instruksi. Namun biasanya selalu diawali dengan kata don't, jangan. Apakah jangan lupa, atau misalkan jangan terlewatkan, dan banyak lagi ya. Nah, sekarang seperti biasa, setelah materi, Ibu pasti memberikan latihan untuk memastikan bahwa kalian paham atau tidak terhadap materi ini. Nah, Ibu memiliki 2 jenis soal. Yang pertama, buatlah 3 kalimat ajakan yang berkaitan dengan gambar-gambar berikut. Nah, contoh, misal nomor 1 itu ada gambar lapang basket ya. Ibu meminta kalian untuk membuat kalimat yang berhubungan dengan lapangan basket. Contoh, misal saya mau bikin kalimatnya, ayo kita bermain basket sore ini. Nah, itu merupakan contoh dari mengajak yang berkaitan dengan lapangan basket. Atau banyak lagi kan kegiatan yang bisa digunakan ketika kita di lapangan basket. Dan kalian tulis di buku kalian kalimat ajakannya dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Yang kedua itu ada gambar books ya. Ada gambar buku. Silahkan kalian buatlah kalimat ajakan yang di dalamnya ada kata bukunya. Yang ketiga itu ada library, ada perpustakaan. Nah, kalian tolong buat kalimat ajakan yang menggunakan kata perpustakaan. Bebas saja, terserah kalian ya. Asal kalimatnya atau rumusnya sesuai dengan contoh atau materi yang sudah kita pelajari. Nah, soal selanjutnya, kalau yang tadi Ibu memerintahkan kalian untuk memberikan contoh kalimat ajakan, kalau sekarang kalian tolong buatlah 2 kalimat instruksi atau perintah atau permintaan berdasarkan gambar di bawah ini. Yang pertama, di sana ada gambar yang sedang kecelakaan. Nah, berarti kalian instruksinya seperti apa? Ini kecelakaan di mana jalannya licin ya. Silahkan kalian buat instruksinya. Bebas saja, nanti terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan yang kelima ada gambar hand sanitizer. Nah, buat ya kalimat instruksi yang di dalamnya ada kata hand sanitizer. Semoga dapat dipahami. Jadi soal yang Ibu berikan there are 5 ya. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Oke, that's all for today. Sekian materi untuk hari ini. Dan jika ada yang ditanyakan silahkan. Dan Ibu harap kalian bisa paham materi ini dengan baik dan juga mengerjakan tugasnya dengan baik. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.